Hari ini kita akan belajar untuk mengenal satu kebenaran yang banyak gereja melupakannya. Kenapa saya berkata begitu? Karena gereja kebanyakan hanya menekankan aktivitas kebaktian atau ibadah. Dengar ini baik-baik. Rata-rata gereja menekankan aktivitasnya, kebaktiannya, acara-acara hariannya, acara mingguan, semuanya itu. Padahal kebenaran yang kita mau pelajari hari ini itu merupakan kunci dari semua hal. Tanpa yang satu ini, maka hidup Kristen kita tidak akan pernah benar di hadapan Bapa di surga. Nah, kebenaran itu namanya hidup bergaul dengan Bapa di surga. Saya ulangi lagi, hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah anak-anak Adam lahir, maka jumlah mereka bertambah banyak. Maka kita akan melihat yang Alkitab katakan. Apa aktivitas yang Tuhan suka daripada salah satu keturunan Adam itu? Kita buka Kejadian pasal yang ke-5. Nah, dari ayat ini kita melihat betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan itu. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 22 dan 24. Kejadian 5, 22 dan 24. Ya, kita lihat. Dan Henokh hidup bagaimana dengan Bapa di surga? Bergaul, garis bawahi kata bergaul. Dan gak main-main, gak cuma seminggu, 2 minggu, setahun, 15 tahun. Selama berapa ratus tahun? Salah, laginya kenapa gak dibaca? Karena kata 300 tahun lagi itu menunjukkan 300 tahun pas atau lebih. Nah, itu yang kita harus teliti. Inilah aktivitas yang pertama yang disebutkan. Kalau saudara membaca dari semua keturunan Adam, itu cuma ditulis ini punya anak ini punya anak ini punya anak ini, umurnya segini. Cuma itu saja. Jadi satu-satunya aktivitas yang pertama Yahweh sebut tentang keturunan Adam adalah hidup Metusala ini bergaul. Saudara, iblis berusaha untuk meniadakan kebenaran ini. Bergaul itu hal yang mutlak sekali. Saya minta tolong 3 orang di antara saudara, cepat sebutkan apa kata lain bergaul. Berteman, 2, cepat. Bersahabat, 3. Apa? Intim. Ya, yang belakang saya dengar tadi ada suara di belakang apa? Tolong sampaikan, estafet. Saya nggak dengar. Ada suara di belakang. Yang sambil ngatur makanan, Bapak siapa ikut dengar Pak ya? Ya. Hubungan. Saya dengar ada suara di belakang sana. Ngomong apa tadi? Sahabat, berteman, intim, apa tadi, berhubungan, apa lagi? Saya belum menemukan kata yang tepat untuk kata bergaul itu. Interaksi, hampir betul. Apa? Fellowship, itu bahasa Inggris. Ya, ayo, ada kata apa lagi kata bergaul, cepat? Bersekutu, itu bahasa Alkitab. Kalau umum sulit mendengar kata bersekutu, kecuali tentara sekutu itu bisa. Oke, kata bergaul. Ayo, apa yang paling gampang waktu kita menjelaskan pada seseorang? Akrab, apalagi? Menyatu, apalagi? Yang lebih gampang untuk sehari-hari kita bisa ngerti, sampai anak-anak pun bisa ngerti. Bergaul adalah selalu bersama-sama. Jadi anak-anak kita terangkan pun akan mengerti, selalu bersama-sama. Maka itu satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri, hanya Yesus Tuhan kita. Setelah masuk perjanjian baru, maka kata bergaul diganti. Dari Tuhan kita memulainya. Aku ini Immanuel. Tahu arti kata Immanuel? Bukan Pak Immanuel tukang pijet itu. Tapi Immanuel artinya satu-satunya Tuhan yang mau bersatu dengan manusia. Itu hanya Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, jadi kalau kita mempelajari kata Immanuel, itu bukan dari pihak kita yang ingin. Coba dengarkan ini. Saya percaya masih sedikit sekali anak-anak Tuhan yang mengerti konteks Immanuel dengan sesungguhnya. Kata Immanuel yang seringkali diterjemahkan salah, bukan Tuhan beserta kita. Salah.
Terjemahan Immanuel bukan Tuhan beserta kita. Yang betul adalah Tuhan menyatu dengan kita. Nah, hebatnya dari semua bahasa yang saya tahu, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, ternyata hanya Alkitab bahasa Jawa yang punya terjemahan paling tepat. Kata Immanuel dalam Alkitab bahasa Jawa disebutkan Tuhan bersatu dengan kita, bukan beserta. Kalau beserta itu masih ada jarak. Kalau bersatu itu betul-betul menyatu. Nah, itu hebat sekali. Nah, Immanuel itu tidak dimulai dari pihak kita. Immanuel dimulai dari pihak Tuhan yang ingin menyatu dengan kita semua. Katakan amin, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, pernahkah saudara merasakan kerinduan Bapa kita untuk bergaul dengan kita sampai dia berkata, aku mau menyatu dengan kamu? Maaf, saya mau tanya dengan logika anak-anak, dengan cara anak-anak berpikir. Kalau dikatakan Immanuel, dan kita tahu dari pihak Tuhanlah yang punya kerinduan untuk menyatu dengan kita, jawab dengan jujur. Maafkan kalau ada yang kurang suka dengan pernyataan ini, tapi ini untuk mempermudah konsep pikiran kita. Maaf, waktu kita sedang berak, Yesus tapi Immanuel tidak. Kalau serius ini pertanyaan penting, karena banyak orang nggak mengerti. Ayo, waktu kita sedang berak, dia tetap Immanuel tidak? Saya nggak jawabannya amin. Itu bukan jawaban. Iya atau tidak? Coba jawab. Ya. Maka itu saudara, kalau masih ada orang Kristen bisa berbuat dosa, berarti dia tidak pernah sadar bahwa Yesus ada di situ. Maaf, saya bertanya lebih jauh. Kalau kita bersifat kurang ajar dan kita ke tempat pelacuran, Yesus tetap Immanuel tidak? Terus jangan ragu-ragu jawabnya. Nah, ini yang luar biasa. Yang masih hobi lihat situs porno, Yesus tetap Immanuel tidak? Karena dia sudah berjanji tidak akan pernah melepaskan kita. Saya nggak berkata dia nggak berjanji tidak meninggalkan kita. Beda nggak antara meninggalkan dan melepaskan? Jawab, beda tidak? Beda. Kalau meninggalkan, dia bisa nggak suka dengan apa yang kita buat. Dia bisa tinggalkan. Kalau dia nggak cocok dengan yang dia mau, lalu kita berbuat apa yang dia nggak suka, dia bisa tinggalkan. Tapi dia nggak bisa tinggalkan. Masih ingat kalimat terakhir sebelum dia naik ke surga, sebelum berkata terimalah Roh Kudus? Masih ingat dalam Matius 28? Aku ngapain? Menyertai kamu sampai kapan? Loh, coba jawab, sampai kapan dia menyertai kita? Sampai akhir zaman ini, sampai selesainya dunia ini. Bayangkan. Nah, kalau kita melihat itu, jadi walaupun kita sedang berdosa, dia tetap Immanuel. Tapi di situ kita menyakiti dia, kita menghancurkan hatinya. Dia sudah janji itu nggak bisa meninggalkan kita. Kita yang bisa mengusir dia pergi dari kehidupan kita. Nah, inilah konsep yang kita harus tahu, bahwa dia yang rindu. Ayat berikut, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Coba lihat. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Baca baik-baik ayat itu, maka saudara akan menemukan sebuah fakta. Nah, perhatikan pertanyaan saya. Menurut ayat itu, siapa yang berinisiatif? Siapa yang berkeinginan bergaul dengan siapa? Loh, saya tanya itu, ayo. Siapa yang berinisiatif? Ngerti nggak pertanyaan saya? Oke. Kalimat pertamanya berbunyi apa? Yahweh gaul karib dengan orang yang takut akan dia. Nah, kalau kita membaca ayat itu, maka itu saya ingin kalau saudara belajar Alkitab, perhatikan kata per kata, karena Tuhan Yesus menyatakan satu titik atau satu tanda baca dari firman itu tuh ada artinya. Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, sehingga apanya diberitahukan? Perjanjiannya. Saudara lihat itu baik-baik. Jadi pertanyaan saya, siapa yang berinisiatif lebih dulu dalam mengajak bergaul karib, kita atau Bapa di surga? Bapa di surga. Secara literal berbunyi, nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan dia, sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. Walaupun gak ada kata karib, tapi kata nasihat menjelaskan hal yang luar biasa. Kalau orang itu menasihati,
Ya, zaman belum ada telepon, belum ada handphone. Kalau orang itu menasehati, itu dari jauh atau dari dekat? Jelas dekat. Nah, itu artinya. Nah, dari 3 ayat ini, bukan 3 ayat ya, 1 ayat dari Kejadian 5, lalu konsep Immanuel, dan Mazmur 25 ayat 14. Saya mau tanya begini kepada saudara. Pernahkah dalam hidup saudara Tuhan itu merasa jauh? Pernah tidak? Pasti semua kita pernah mengalami. Nah, ternyata perasaan yang membuat kita rasa jauh dari Tuhan itu sebuah peringatan bahwa kita sedang memisahkan diri dengan Dia. Saya minta saudara jujur mengakui ini. Setiap kali kita merasa Yahweh jauh dari kita, saudara harus jujur. Pasti ketika kita sedang berbuat salah dengan Dia. Jawab iya atau tidak? Waktu kita berdoa rasa jauh sekali dengan Dia. Jujur dalam hati, pasti ketika kita sedang menyakiti hati, kecil maupun besar yang kita buat untuk menyakiti Dia, itu sudah cukup kita merasakan terpisah dengan Dia. Padahal Dia tidak pernah memisahkan diri dari kita, saudara. Itu hanya karena dosa yang kita buat. Yesaya 59 ayat 1. Jadi kalau ada yang sedang merasa jauh dari Bapa di surga, mulai jujur, rendahkan hati, pasti ada dosa yang kita buat dalam hidup ini. Yesaya 59 ayat 1. Bagaimana firman itu? Tangannya pendek atau tidak? Telinganya kurang dengar atau tidak? Tidak, betul? Kalau begitu, baca ayat 2. Apa yang memisahkan kita dari Dia? Apa kita? Ayo baca, yang gak kita pinjam sebelahnya. Ini penting sekali. Apa yang memisahkan kita dari Dia? Dosa-dosa dan kejahatan kita. Jadi mulai hari ini renungkan, setiap kali kita merasa Tuhan jauh dari kita, itu berarti ada dosa dalam hidup kita. Karena Dia memang tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia sudah menyatu dengan kita. Dia gak akan pernah melepaskan kita. Saya baca secara literal. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu maka Ia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi anak-anak Tuhan, mulai hari ini begitu kita merasa jauh dari Bapa di surga, langsung jujur, rendahkan hati, periksa apa yang aku buat sedang menyakiti Dia sekarang ini. Lalu bertobat, minta ampun, kita pasti bisa kembali dan merasakan kembali Dia menyatu dengan kita. Nah, apa tujuannya dari semuanya ini? Saudara, kalau gereja tidak menekankan kebenaran ini, yang paling penting dalam semua hal yang kita lakukan setiap hari, itu pergaulan kita, bersatunya Tuhan dengan kita dan Tuhan dengan kita. Kalau gereja tidak menekankan ini, saudara, maka apapun juga yang kita buat itu pasti salah. Saya mau tegaskan dengan kalimat ini. Ingat ya, Bapa kita di surga tidak akan, dengar ini baik-baik, Bapa kita di surga, Yahweh Tuhan kita, tidak pernah menilai sedikit pun waktu kita sedang di gereja. Pasti saudara kaget nih. Saya ulangi lagi, Bapa di surga tidak pernah memberi penilaian sedikit pun waktu kita sedang di gereja, waktu kita sedang melayani, termasuk sekarang waktu saya sedang menyampaikan firman ini nggak dinilai. Yang Dia nilai justru waktu kita sedang tidak di gereja. Hidup kita sehari-hari itu ngapain? Dengarkan baik-baik. Saya percaya semua setuju kok saya katakan kalimat ini. Sehebat apa aktivitas kita di gereja, ini bisa sandiwara? Jawab ya atau tidak? Kita bisa pura-pura main musik, bisa pura-pura berdoa, bisa pura-pura memimpin pujian, bisa pura-pura jadi guru sekolah minggu. Saya pun bisa pura-pura untuk jadi pengkhotbah.
Karena orang tidak pernah tahu hidup sehari-hari kita bagaimana, saudara. Jadi yang Bapak tekankan, dia nilai setiap hari. Dari kita cara menggunakan uang, dari kita melihat sesuatu. Maka itu lihat dalam hukum perjinan. Saya nggak hafal KUHP, itu tanya jaksa, polisi, hakim masih hafal. Saya hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga, saya hafal betul. Mengapa dalam KUHS Yesus mengajarkan pasal perjinan? Barang siapa memandang orang lain lalu menginginkannya, kalau saya pakai bahasa sekarang, barang siapa memandang orang lain lalu terangsang, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikiran. Arti hukum itu bukan kejam yang kita lihat, tapi Papa menunjukkan sampai ngelihat orang saja itu dinilai. Ayo, maaf ya saya pakai kalimat ini, setua-tuanya seseorang, sependeta-pendetanya orang itu, mata itu masih kurang ajar nggak? Coba jawab. Saya nggak suruh saudara tertawa, saya tanya. Saya ulangi lagi, setua-tuanya seseorang, sependeta-pendetanya seseorang, termasuk saya juga. Ayo, mata ini masih kurang ajar tidak? Bayangkan saudara, begitu rupa penilaian Papa kita ngelihat orang. Sampai suatu hari saya bilang, Bapak kalau itu lebih buta supaya aman ini mata. Lalu saya berkata, maka itu saudara, hukum itu tidak soal hukumannya, tapi hukum itu dibuat intinya, maksudnya itu apa? Jadi bukan tiap lihat orang dalam nama Yesus, dalam nama, bengkak matamu kamu pukulin terus nih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan itu agamawi. Maksud hukum itu dibuat adalah apapun juga yang kita lakukan, sadari ada Immanuel di situ. Ada Immanuel di situ. Bukan Pak Immanuel itu lagi ya. Selalu begitu. Ada Yesus, ini ada Yesus. Tahun 70-an ada buku bagus terbitan Kalam Hidup. Saya nggak tahu buku itu masih ada atau tidak. 3 jilid, tipis-tipis, itu untuk anak muda. Ya, saya waktu itu beli, mungkin sudah ribuan buku, saya bagi kepada anak remaja, terbitan Kalam Hidup. Judulnya, Anda bertanya, Billy Graham menjawab. Itu 3 seri, saudara. Kalau ada yang masih punya yang lama, tolong fotokopi lagi, karena mungkin sudah diterbitkan. Nah, salah satu dari pertanyaan anak-anak remaja, anak-anak muda kepada Billy Graham bagus sekali. Waktu itu disco baru mulai di dunia, tempat dugem kalau istilah sekarang itu. Lalu ada seorang anak remaja tanya, Billy Graham, dia belum dokter waktu itu, saya sudah lahir baru. Itu pernyataan anak muda, saya sudah lahir baru. Kalau saya ke disco, saya dosa atau tidak? Nah, lalu Billy Graham menjawab bagus sekali. Tadi Anda berkata sudah lahir baru. Kalau Anda sudah lahir baru, berarti Yesus sudah ada di dalam hidupmu. Nah, begini saja. Waktu kamu pergi ke disco, tanya Tuhan Yesus yang di dalam kamu itu. Ngerti nggak jawaban itu, saudara? Dan itu sangat luar biasa. Saudara belanja, saudara ngomong dengan orang, saudara melihat apa saja. Perhatikan. Suatu kali saya ada di sebuah kota. Ya, kota kecil, tapi itu kota madya di salah satu daerah di Jawa Timur. Nah, ada sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang kasir di anggota gereja itu. Karena berapa minggu yang lalu ada pendeta kota di gerejanya. Nah, dia itu kasir dari salah satu supermarket di kota itu. Kesaksiannya luar biasa. Jadi hari itu dia mendengar pendeta khotbah soal kesabaran. Wah, Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Hari Senin dia kembali bekerja. Nah, nggak tahu bagaimana ada pelanggan yang datang ke tokonya dia, bukan milik dia kerja. Nah, pas milik kasirnya, yaitu dia, itu masih ada 2 orang di depan orang ini. Jadi orang itu ketiga, ada seorang ibu yang sedang dilayani, lalu seorang lagi baru dia. Nah, ternyata yang sedang dilayani itu nggak tahu scannernya yang salah, atau memang barang yang dibeli itu belum masukkan ke ke sistem sehingga nggak keluar. Nah, dia sudah panggil supervisornya untuk melihat ini berapa harganya karena nggak keluar. Mungkin supervisor sibuk, nggak datang-datang. Nah, ini orang ngomel-ngomel. Wah, sudahlah, kata-katanya nggak baik. Sampai klimaksnya, kalau aku yang punya supermarket yang aku pecat punya pegawai kayak kamu.
Kita aja nggak becus, semua pokoknya marah-marah. Dan dia memang salah juga, tapi nggak bisa membantah. Akhirnya supervisor datang, ibu itu lolos, maka orang kedua dia masih ngomel juga. Padahal sudah selesai, cepat baru dia. Begitu barang dia taruh, ini kasir bilang, selamat pagi siang Pak Pendeta, saya kemarin dengar Pak Pendeta khotbah soal sabar. Saudara, kalau saya jadi pendetanya, saya tinggal baru saya lari keluar. So pasti malu betul. Ngerti nggak contoh itu? Nah, itulah contohnya. Seorang pengkhotbah pun bisa Kristen hanya lagi khotbah saja, tapi belum tentu Kristen dalam hidup sehari-hari. Walaupun dia tergesa-gesa, entah mau kemana tidak diberitahu dalam kesaksian itu, tapi bukan begitu caranya. Maka itu mulai hari ini, saudara, biarlah penilaian kita tentang Yesus Tuhan kita, hidup kekristenan kita, saya ulangi lagi, bukan ditentukan berapa aktifnya kita di gereja, bukan berarti nggak boleh aktif, bukan itu. Tapi sehari-hari kita bagaimana dalam hidup ini, pergaulan, hubungan kita dengan dia. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Jadi saya ulangi lagi Yesaya 59 tadi. Kalau ada di antara saudara selama hidup ini pernah ngalamin, kenapa ya Tuhan jauh dari aku? Hari ini kita tahu jawabannya. Jadi Tuhan atau kita yang menjauh? Kita yang menjauh. Dia nggak pernah menjauh karena dia sudah menyatu dengan kita. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Bayangkan ini masih dalam zaman perjanjian lama, tapi Bapa di sorga sudah sedekat itu. Saudara garis bawahi dua kata penting. Yahweh bicara kepada Musa, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Garis bawahi kata bertemu, yaitu di atas apa? Tutup pendamaian di antara dua kirub patung malaikat yang berlutut itu. Dan di sanalah Yahweh akan apa kepada Musa? Berbicara. Nah, saudara tolong keluarkan dua kata kerja itu, aku bertemu dengan engkau dan berbicara dengan engkau. Keluarkan, itu konsep penting. Kekristenan kita dinilai dalam pergaulan kita sehari-hari dengan Bapa di surga. Dan ini yang luar biasa. Saya mau tanya gini dulu kepada saudara ya. Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru secara hukum Taurat, Bapa di surga lebih gampang ditemui. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru lebih gampang. Sebab Yesus sudah mati dan jalan terbuka. Maka itu ketika dia mati, hanya satu peristiwa terjadi. Tirai bait suci terbelah. Artinya sejak hari Yesus mati sampai selama-lamanya, manusia tidak akan sulit berjumpa pencipta alam semesta, asal lewat Yesus. Jadi seharusnya manusia di perjanjian baru, yaitu kita sekarang ini juga, jauh lebih mudah berjumpa dan bergaul dengan pencipta alam semesta daripada mereka di perjanjian lama. Renungkan ini, Ustaz. Tapi kenyataannya kenapa mereka yang di perjanjian lama justru lebih mudah bergaul dengan Tuhan, sehingga ayat ini ditulis. Jadi kalau Bapa di surga itu bertemu dengan kita, dia itu pasti berbicara. Saya baca terjemahan secara literal, maka aku akan dapat ditemui olehmu di situ. Bagus, maka aku akan dapat ditemui olehmu di situ, dan aku akan berbicara denganmu segala sesuatu yang akan aku perintahkan kepadamu mengenai Bani Israel dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kirub yang ada pada tabut kesaksian ini. Saudara, jangan pulang dan keluar dari tempat ini sebelum hari ini masing-masing kita betul-betul punya pengalaman baru untuk bergaul dengan Bapa kita yang baik itu. Katakan amin. Semua kita harus punya pergaulan ini. Saudara, betul-betul kata pergaulan ini itu adalah bahasa manusia, akrab, intim, bersahabat, berteman. Nah, kalau saya tanya dengan semua konsep ini sampai ayat ini, jujur, kalau begitu,
Papa di surga atau gubernur Kaltim yang lebih gampang ditemui? Camat saja sulit ditemui, baru camat itu sesombongnya kayak begitu. Betul, berapa kali kita kalau perlu Pak Camat capek nyarinya. Oh, pendeta juga susah. Saudara, kita perhatikan ini. Maka itu, kalau saudara menjawab bahwa Papa di surga jauh lebih mudah ditemui daripada pejabat manapun, termasuk pendeta juga, berarti saudara, tidak ada alasan untuk kita nggak bisa dekat dengan dia. Betul tidak? Tidak ada alasan. Jadi saya balik lagi. Kalau ada di antara saudara hari ini sudah berminggu-minggu rasa jauh dari Papa di surga, berarti yang sedang ada apa dalam hidup saudara dan saya? Ada dosa. Ya tapi saya nggak tahu dosa yang mana. Nggak mungkin Papa nggak memberitahu dosa kita lebih dari 1 kali 24 jam. Tidak mungkin. Saya punya konsep ini. Kalau kita berdosa dan kita tidak tahu, Papa itu tidak akan pernah diam. Dia pasti akan memberitahu kita. Bukan karena dia jadi hakim. Tidak. Ini konsep yang bukan agama, tapi ini konsep Papa di surga. Saya ulangi lagi ya, dengar pernyataan ini. Papa kita di dalam Yesus Tuhan tidak akan pernah membiarkan ada dosa dalam hidup kita lebih dari 1 kali 24 jam. Kenapa? Bukan karena hukumnya, bukan karena ini agama, tidak. Catat ini baik-baik, sebab dia nggak mau kehilangan kita. Kok nggak amin? Dia nggak mau. Salah satu contoh dalam perjanjian baru dia ngajarkan kita. Lihat dalam doa Bapa Kami, itu menunjukkan dia nggak mau kehilangan kita, saudara. Jadilah Bapa Kami di surga, di urusan mamun, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Saudara, semua doa itu kata waktunya adalah hari ini. Walaupun kata hari ini ada pada kalimat dan berikanlah, teruskan apa kepada siapa? Kami apa kami? Hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Saudara perhatikan. Dari seorang hamba Tuhan, dari Hawaii, Amerika, saya belajar kalimat itu, saya menangis. Kenapa Papa nggak minta gini? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya sampai setahun yang akan datang. Itu kan lebih enak daripada tiap hari minta. Ternyata bukan itu idenya. Papa memberikan hukum kepada kita pada hari ini, berikanlah kepada kami makanan secukupnya. Jadi kalau pada hari ini, itu berapa minggu sekali mintanya? Ayo, kalau pada hari ini berapa kali seminggu minta? Beda, atau berapa minggu sekali dan berapa kali seminggu itu beda. Tapi dia minta kita datang kepada dia tiap hari. Nah, pendeta itu menerangkan. Ketika dia menerangkan, saya menangis terharu. Karena Papa ingin ketemu kita tiap hari. Oh, ngamen. Lu kan sudah saya beritahu, gubernur camatnya susah ditemui. Ini tiap hari Papa mau kita temui. Ayo, dia sibuk tidak sebagai Tuhan. Sibuk ngurus alam semesta ini, sibuk. Apalagi ngurus kita, wah lebih sibuk lagi. Itu ngurus binatang sudah lebih nurut dibanding ngurus kita, saudara. Binatang nggak pernah buat pusing Tuhan kita. Betul, kita seringkali buat dia pusing. Cuma 2 orang saja namanya suami istri, mintanya juga aneh-aneh, nggak bisa sehati terus. Betul, itu membuat Tuhan pusing. Tapi sesibuk-sibuknya dia tetap bisa ditemui tiap saat dalam hidup ini. Setiap saat. Saya nanti akan berikan beberapa kesaksian yang betul-betul saya kagum pada kasih Bapa yang luar biasa. Jadi saya mau tekankan, siapa di antara saudara hari ini yang mendengar firman ini dan sudah cukup lama jadi Kristen, tapi saudara belum pernah menikmati hubungan yang intim, akrab, berteman, bersahabat, bergaul dengan Bapa hari ini, siapkan hati saudara. Nanti Papa akan ketemu dengan kita semua. Itu sungguh menyenangkan. Jadi kalau dia bertemu kita, dia pasti apa? Ayo, kalau dia bertemu kita, dia pasti berbicara. Ini konsep yang harus kita miliki dalam hidup kita. Artinya begini, saudara. Kalau kita berdoa,
Nah ini kata doa kita harus pelajari lagi. Itu nggak harus tutup mata, nggak harus berlutut, nggak harus lipat tangan, tidak. Saudara cari sampai robek di Alkitab saudara. Betul, cari sampai robek. Nggak ada kata kalau doa kamu merem ya kamu merem, jangan melek sebelah atau merem melek. Nggak ada. Jadi di Alkitab tidak ada kata doa tutup mata, tidak ada. Tapi kenapa kita doa tutup mata? Ya supaya nggak lihat soto di situ. Itu tujuannya, kan ada soto sebelah situ. Awas di situ doanya ngelirik, awas saya akan lihat dari sini nanti. Jadi kalau toh doa nggak tutup mata juga tidak berdosa. Oh nggak ada yang ngamen? Sebab di Alkitab tidak diatur doa mesti begini, doa mesti itu, tidak. Di mana saja. Maka itu saya ulangi lagi, jangan tersinggung. Boleh nggak doa sambil berak? Ya sudah, boleh. Kok kamu nggak percaya? Boleh. Nah ini anak sekolah minggu ini pasti gurunya ngajar salah itu. Sampai aneh ini kaget. Kok boleh doa sambil berak? Boleh. Awas guru-guru sekolah minggu ngajar salah. Awas ya. Ini sampai salah ini anak punya doktrin yang ngawur. Boleh. Jadi saudara, jangan menekankan konsep-konsep agama dalam kehidupan kita tadi. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Lihat kalau agama hidup suci cuma sebulan, 11 bulannya silakan mau buat macam-macam. Betul tidak? Karena tekanannya sembahyang cuma dilihat kalau pada hari-hari ibadah tertentu. Tidak. Papa mau tiap saat dalam hidup kita hidup benar. Maka itu jangan pakai konsep agama dalam hidup ini untuk bergaul dengan dia. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Udah, Mazmur 32 ayat 8. Kita akan melihat kebenaran ini. Mazmur 32 ayat 8. Silakan kaget kalau melihat ayat ini dengan begitu luar biasa. Bagaimana Papa kita sayang kita. Pertama, Papa mau ngapain pada kita? Mengajar. Saya tanya dulu kepada saudara, kalau ada kata mengajar, itu umumnya pakai apa? Mulut, pakai tongkatnya, pakai mulut loh. Betul tidak? Yang kedua, dia ngapain? Dia akan apa? Menunjukkan jalan yang teruskan, jangan potong-potong kalau baca. Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Saya tanya lagi, kalau menunjukkan jalan pakai apa? Pakai mulut, ngomong toh? Ya, ngomong, pokoknya bicara. Yang ketiga, dia ngapain lagi? Akan memberi nasihat. Pakai apa lagi? Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. Dan 1, 2, 3. Dan nah, teolog pun gak akan ngerti ayat itu sih. Maka itu jangan belajar teologi, makin goblok. Karena di Alkitab tidak ada. Suruh sekolah kita belajar teologi itu tidak ada. Saya menentang betul. Saya berusaha untuk menutup semua sekolah teologi dan sekolah kitab di dunia ini. Loh serius saya berkata, saudara, saya menemukan kebenaran itu. Karena makin banyak sekolah Alkitab, sekolah teologi, saudara, gereja itu makin kacau, dunia makin kacau. Kenapa? Sebab Tuhan gak bisa dipelajari. Dan Tuhan Yesus gak pernah ngomong satu kali untuk buka sekolah teologi, sekolah kitab tidak. Kata teologi itu sejajar dan sama dengan biologi, geologi, psikologi, antropologi. Betul tidak? Logi itu artinya ilmu, artinya ide, pemikiran. Berarti yang ada kata logi itu memang harus dipelajari. Orang yang belajar psikologi harus belajar tentang tentang psikis, kejiwaan. Orang yang belajar biologi harus belajar tentang kehidupan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Orang yang belajar geologi, dalam bahasa Indonesianya artinya bumi, harus belajar tentang lapisan-lapisan tanah, tentang bumi ini. Orang yang belajar antropologi, dari bahasa Indonesia juga antrop, itu artinya kemanusiaan, harus belajar tentang kemanusiaan. Maka kalau orang belajar teologi, teo itu Tuhan,
Jadi harus belajar tentang Tuhan. Dan ini yang ngawur, dan itu dari setan. Loh, kenapa teologi dari setan? Saudara dengarkan konsep ini sebelum saya teruskan. Setan demi visi dan misinya, dengar ya, setan demi visi dan misinya supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa. Itu visi dan misi setan, tidak? Jelas, supaya jatuh dalam dosa. Maka setan dari dulu sampai selama-lamanya tidak akan pernah buka sekolah dosa. Jawab iya atau tidak? Bayangkan, setan saja nggak pernah buka sekolah dosa, tapi visi dan misinya tercapai dengan cepat sehingga seluruh dunia jatuh dalam dosa. Gereja demi visi dan misi yang Yesus buat, maka gereja buka sekolah Injil, termasuk sekolah teologi, sekolah Alkitab. Biayanya mahal-mahal lagi. Jujur, antara Injil dengan dosa, siapa yang menang? Nah lihat, saya mau tanya berikut. Antara narkoba dengan Injil, siapa yang menang? Jawab cepat. Antara pornografi dengan Injil, siapa yang menang? Nah, saya melihat fakta itu. Kalau gitu untuk apa sekolah teologi diterus-teruskan? Toh nggak ada hasilnya. Serius saya berkata. Karena Tuhan kita nggak bisa dipelajari. Dunia ini sudah melahirkan jutaan-jutaan doktor S3. Gus Dur sudah mati berapa tahun yang lalu. Sekarang ini sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang bidang sosiologi itu mengambil doktornya dengan mempelajari tentang Gus Dur. Di Belanda saya ketemu ada beberapa doktor yang punya gelar S3 karena mempelajari tentang Raden Ajeng Kartini. Di Belanda saya ketemu berapa doktor lulus doktor dengan cum laude karena dia mempelajari tentang Pangeran Diponegoro. Di Amerika dan dunia ada orang-orang hebat bergelar doktor karena dia mempelajari George Washington. Nah, saya tanya kepada saudara, dengan mempelajari orang-orang itu, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, Bill Gates sudah dipelajari banyak orang karena dia orang hebat. Steve Jobs yang penemu Apple, iPod, iPhone, iPad semuanya itu sudah dipelajari banyak orang karena itu orang hebat. Dan sudah banyak orang punya gelar doktor mempelajari orang-orang ini. Pertanyaan saya, dengan mempelajari orang-orang itu baik yang sudah mati maupun masih hidup, orang itu kenal orang itu tidak? Saya berjawab, kenal tidak? Tidak. Karena dalam filosofi kehidupan, mengenal seseorang hanya dengan satu cara, bergaul dengan orang itu. Kenapa gereja nggak mau lihat cara hidup Yesus? Mengenal Yesus. 4 Injil adalah dasarnya. Hiduplah bersama dengan dia. Yesus nggak pernah punya ruang kelas, tidak pernah. Itu yang kita harus miliki. Jadi bergaul, bergaul dan pakai mentor. Hidup bersama-sama tiap hari. Tiap hari. Jadi tidak menekankan angka atau nilai. Maka itu ketika agama jadi pelajaran pokok di Indonesia, negara ini jadi bengkok, saudara. Berarti maksud saya, anak murid hebat nilai agamanya, belum tentu dia kenal Tuhan yang dipelajari. Betul, nilai agama yang hebat di sekolah. Kalau masih SD, SMP, SMA, wah 10-10 semua agamanya. Kalau di mahasiswa A semua nilai agamanya. Belum tentu karakter Tuhan ada dalam hidup orang itu. Karena kan cuma ilmu. Jadi yang penting adalah penekanannya bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Dikenalkan dia betul-betul dalam hidup. Ketika pendiri Pesat Pak Mudianto bicara soal teologi, saya tekankan konsep ini. Maka itu penekanannya bukan pada ilmu, tapi ada pergaulan dengan Tuhan. Nilai yang kami buat adalah karakternya, bukan kepintarannya, bukan. Maka itu jangan pakai angka patokannya,
orang itu hebat. Tidak, dalam hidup sehari-hari karakter yang ditekankan. Buah-buah hidupnya itu nyata atau tidak. Nah, sekarang kita kembali ke Mazmur 32. Coba lihat. Di teologi, ayat itu nggak bisa ditemukan kebenarannya. Ayat itu ditemukan kebenarannya dalam hidup sehari-hari. Bagaimana mengajar, menuntun, menasihati kok nggak pakai mulut tapi pakai mata. Inilah pergaulan. Katakan amin dulu, nanti saya terangkan. Nah, begini saudara, tolong dosen-dosen teologi, ambillah konsep ini. Satu-satunya cara kita mengenal Bapa di surga, dan satu-satunya cara kita mengenal firman Tuhan untuk kita alami dalam hidup sehari-hari, selalu tempatkan kita sebagai anak dan sebagai papa. Untuk hal apa saja, kalau kita menggunakan hukum ini, kita anak, dia papa. Dia papa, kita anak. Bukan Tuhan, papa dulu. Kalau itu gampang. Nah, contoh ayat. Aduh, tanya pada kamu. Dengarnya semua bertanya. Pernah nggak kejadian di rumah waktu ada tamu, lalu Aldo buat salah, nggak tahu salahnya apa, papa mama nggak ngomong, cuma melototin kamu. Aldo ingat nggak? Ngerti nggak maksud papa mama waktu mama cuma ngeliatin kamu gitu? Pernah kejadian nggak itu? Lupa kamu pasti. Saudara masih ingat waktu kita masih kecil? Nah, jawab iya tidak. Bapak kita, ibu kita nggak ngomong apa-apa, cuma melotot. Tapi kita tahu dia mau apa. Katakan amin. Jadi jangan digigit. Tanya Tuhan, mau dengar suara Tuhan. Nggak usah goblok. Pakai ayat ini. Jadi Papa kita dalam bergaul dengan kita tidak harus ngomong. Kehadirannya itu adalah segala-galanya buat kita. Lihat ayat ini. Dia nggak ngomong, padahal dia ngajar, dia nuntun, dia nasihati. Tapi mataku tertuju pada. Sudah ngerti nggak rahasia ayat ini, saudara? Orang karismatik dan Pentakosta paling kurang ajar, saudara. Dikit-dikit tanya Tuhan, mau belanja? Bukan itu maksudnya. Kita ngerti lah, dia itu mau apa kita tahu. Maka itu nggak perlu doa puasa berhari-hari hanya untuk cari satu kehendak Tuhan. Makin dekat, akrab, intim pergaulan kita dengan Bapa di surga, cukup matanya ngeliatin kita, kita tahu dia mau. Begitu di Alkitab ada berapa peristiwa yang sama. Siapa masih ingat di Injil Lukas pada ada tulisan, ketika Petrus sadar bahwa dia berdosa, Yesus ngomong atau Yesus melihat? Ditulis oleh Lukas, ketika mata Petrus bertemu dengan mata Yesus, padahal jaraknya jauh. Tuhan Yesus diadili di dalam rumah, Petrusnya di mana? Di luar, di halaman. Malam lagi, dan dulu nggak ada listrik, ini cuma api unggun saja. Itu dahsyat, matanya ketemu. Ini bukan hipnotis, ini bukan telepati. Lihat, saya beri contoh buat saudara, dengar ya. Semua kita pasti pernah punya pengalaman. Saya minta saudara ingat, semua kita pasti punya pengalaman. Entah kita lagi berdiri di suatu jalan, nunggu kendaraan umum, atau kita lagi berdiri di sebuah mall, atau kita lagi duduk makan di sebuah warung. Pokoknya kalau ada orang yang ngeliatin kita walaupun dari jauh, dan orang itu pun tidak kenal kita, kita pun gak kenal orang itu. Dengar konsep ini, dilihat dari jauh, kita tiba-tiba bisa apa? Lihat coba, tiba-tiba kita bisa apa? Kita noleh. Lu nya atau tidak? Dia gak ngomong, saudara, dia cuma ngeliatin. Saya minta, saya meyakinkan saudara, pernah gak punya pengalaman seperti itu? Orang itu kita gak kenal, dia pun gak kenal kita, gak tahu kenapa dia ngeliatin. Aneh, saudara. Ini mata kita bisa tertarik untuk noleh, melihat ke arah itu. Jawab iya atau tidak? Nah, bayangkan kalau kita aja manusia berdosa, dan dia juga manusia berdosa, karena kita sama-sama manusia. Yang berdosa saja ngeliatin yang berdosa, di mata ini ada kekuatan yang luar biasa.
apalagi mata yang benar. Kalau dia ngeliatin kita pasti rasa. Tahun 73 saya dapat rahasia ayat itu, saya kagum sekali. Jadi kita nggak perlu dikit-dikit Tuhan ngomong, nggak perlu. Cukup kehadirannya, mata yang melototin kita langsung tahu papaku mau apa sekarang. Amin. Nah, saya akan akhiri dengan konsep ini. Segala sesuatu dalam hubungan kita dengan Bapa di surga akan terbiasa kita jadi sensitif atau peka. Dengar, kalau kita menggunakan hubungan itu untuk memberkati orang lain, banyak yang belum nangkep karena pipinya nggak berubah, tetap diam aja begini. Saya ulangi, saudara, saya dikenal oleh banyak teman-teman saya, sampai istri saya juga heran. Awal-awal kami menikah dia banyak dikagetkan. Sampai dia berkata, kamu kok bisa begitu? Kan kamu sedang tidak berdoa. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Tahun 72, jadi 39 tahun yang lalu, tanggal 26 Agustus tahun 72, itu hari pertama saya belajar mengenal siapa Bapak itu. Nah, dari tahun 72, 26 Agustus sampai hari ini, makin waktu, makin hari, makin lama saya berjalan dengan dia, kepekaan itu makin tajam. Jadi begini, latihannya untuk kita bergaul dengan Bapa di surga itu bukan untuk memperenak, untuk menolong diri sendiri. Salah. Selalu untuk orang lain. Contohnya begini, kenapa banyak orang Kristen malas berdoa terus cari orang yang punya karunia? Betul, ngerti? Yang punya penglihatan, punya nubuat. Ayo kita datang rame-rame supaya didoakan. Pertanyaannya, tolong cari, doakan ya, cincin saya hilang itu udah di mana? Kurang ajar, betul? Tolong ya tanyakan, saya tuh tertarik pada 3 orang, jodoh saya yang mana? Nah, saudara, saya tuh bingung, anak saya tuh mau sekolah di mana sekarang? Ada 3 pilihan. Ayo kita tanya. Saudara, maaf, jangan menggunakan konsep kedukunan dalam hidup kita dengan Bapa di surga. Katakan amin. Belajarlah untuk mencari orang lain di sekitar kita yang kita berkati. Jadi latihan saya awal sampai hari ini, mendengar suara Tuhan, dan saya tahu Dia perintah apa kepada saya, itu selalu untuk orang lain. Pada suatu saat saya baru bisa beli motor. Tahun 72, awal 73, itu Honda Bebek. Itu harganya 113.000. Tahun 72-73. Ya, saudara, wah itu sudah mahal zaman ini. Oleh kemurahan Tuhan saya bisa beli. Belum 3 tahun saya pakai, nggak ada suara, saya nggak doa puasa, nggak apa. Tiba-tiba saya merasa Papa menyuruh saya kasih motor itu ke seorang yang saya baru kenal belum lama. Saya nggak lagi doa puasa, saya tahu betul. Saya langsung kasih tanpa macam-macam. Wah, orang-orang tahu itu kaget. Sampai dia bilang, apa kamu nggak keliru? Enggak, saya yakin betul. Nah, karena saya terlatih oleh Papa untuk mikir orang lain terus, begitu sampai hari ini, saudara, saya terlalu sadar kalau dia cuma ngeliatin saya, kalau dia tahu di dompet saya ada berapa uang, ada apa, saya nggak perlu tanya lagi untuk ngasih orang. Kalau mau suruh kasih, saya akan kasih. Saya nggak pernah ragu-ragu dengar suara itu. Banyak. Begitu sampai untuk memberkati kami itu luar biasa. Orang-orang yang dekat dengan saya, baik itu pengusaha, baik itu hamba Tuhan, mereka itu punya kalimat ini kepada saya. Mungkin saya ini orang sedikit dari sekian banyak orang, baik itu orang Kristen maupun hamba Tuhan. Jadi antara saya dengan Tuhan, ini perkataan mereka, bukan perkataan saya, perkataan mereka. Saya mungkin adalah sedikit dari sekian banyak orang yang bisa membuat segan Tuhan atau sungkan bahasa Jawanya. Kalau dia tidak memberi saya, dia itu rasa bersalah. Kok nggak ada yang ngamen? Saudara bisa bayangkan,
Saya kaget juga ketika orang ngomong begitu. Kenapa? Karena saya kalau disuruh memberi, saya akan memberi sampai 0. Itu sudah sering sekali. Sampai 0. Kalau kan suruh saya beri sampai 0. Nggak peduli. Saya punya 8 bendahara. 8 bendahara bingung semua. Kalau Tuhan suruh, kasih. Tapi kalau minta, nggak akan dikasih. Nanti kalau sudah minta, saya nggak akan kasih kalau Tuhan nggak nyuruh. Mintalah sampai berbusa kalau Tuhan nggak nyuruh, saya nggak akan kasih. Ya, saya dahulu sebantik pulang, jangan minta saya semua. Kalau Tuhan tidak nyuruh, saya akan kasih. Karena itu bukan uang saya, itu milik Dia. Jadi latihan saya untuk sensitif atau peka dengan Bapa di surga. Ketika Dia suruh saya perhatikan banyak orang susah dalam hidup. Dan itu terlatih otomatis. Maka itu Dia segan kalau nggak memberi saya. Satu kali saya dapat berkat 14,5 juta. Ini sudah agak lama. Sudah 5 hari uang itu nggak bergerak. Sampai saya tanya istri saya, ini siapa yang nggak dengar ya, saya atau kamu? Saya tanya begitu. Karena nggak biasanya berkat Tuhan yang saya terima itu maksimal 2 hari ngendapnya. Hari ketiga pasti lewat, saudara. Nggak pernah lebih daripada. Jadi saya ini sering 0 itu sudah sering berkali-kali, nggak takut saya untuk 0. Kemana saja. Satu kali ini supirnya teman saya harus cepat-cepat ke bandara. Nah, terus begitu saya mau sampai, saya sadar, wah, ini untuk bayar apotek saya lupa, nggak ada. Nah, saya tahu di ATM saya punya 6 ATM, itu kosong semua, sampai nggak bisa diambil. Cuma ATM-nya bisa diambil balik, karena nggak ada isinya. Nah, nggak mungkin saya balik lagi. Dan yang punya mobil ini orang kaya, saya nggak mungkin kan minta dia. Gimana baliknya? 40.000, saya nggak ada, saudara. Saya ngomong pada sopirnya, maaf saya ini tadi nggak ada duit, boleh nggak saya pinjam 40.000? Supir itu tertawa, saudara, karena dia itu tahu saya dengan bosnya itu saya bayar sekali. Dia bilang, Pak Denny nggak punya 40.000, nggak punya. Atau gini aja lah, ini waktu parkir coba cek, 3 saya suruhkan dia ATM, 3 saya bawa saya, ayo kita cek ada uang nggak ada. Jadi saya pinjam dia 40.000. Nah, sampai tujuan bosnya telepon saya, lo kenapa tadi nggak ngomong? Lupa, saya bilang begitu. Satu kali saya belum pernah selama menikah melihat istri saya itu pucat karena kaget. Hari itu dia bilang, aku pengen bakso. Ya beli, pas ada yang lewat di depan rumah. Sudah, saya lagi sibuk. Begitu dia masuk rumah ngangkat bakso, ini masih dipegang tangan, mukanya itu pucat. Saya bilang, kamu sakit apa? Dia masih diam. Loh, kenapa? Baru dia ngomong, saya lupa kita nggak punya duit. Terus ini bakso diapain? Saya juga baru sadar ya nggak punya duit. Nah, di rumah ada satu keluarga namanya Seger tinggal. Ya udah, pinjam Seger dulu saja. Saya panggil istri namanya An, tolong bayarin dulu ini, noni perlu uang, nggak bisa beli bakso. Dia tertawa, saudara, karena kami nggak punya uang. Itu pertama kali saya lihat istri saya begitu ketakutan, karena dia rasa, kenapa nggak punya uang kok beli bakso? Saya bilang, bisa aja pinjam dulu, kenapa tidak? Nah, masalah utamanya, orang itu nggak pernah percaya kalau saya sering nggak punya uang, sebab penampilan orang kaya terus. Ini masalahnya. Nah, saya itu nggak bisa pura-pura miskin. Ngapain saya pura-pura miskin? Memang saya nggak pernah miskin. Ini konsep yang penting. Jadi saudara, dalam hidup ini kita harus belajar mikirkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau hubungan pergaulan kita dengan Bapa di surga hanya untuk itu, kita makin hari makin sensitif, Saya kembali pada uang 14,5 juta. Saya sampai desak istri saya, ini sudah 5 hari uang ini nggak bergerak. Dia bilang, saya sudah tanya, nggak ada jawaban. Waduh, bagaimana? Saya tuh merasa bersalah. Kalau ada uang segitu banyak tetap ngendap, sebab di dunia masih banyak orang susah. Cuma saya nggak tahu siapa harus ditolong. Nah, saya tanya di Nabiri juga lagi, hari itu lagi nggak perlu apa-apa, ya sudah. Hari ke-6 saya sudah nggak tahan. Saya bilang, Papa, ini pasti ada yang salah. Ini untuk siapa? Hari-hari itu juga kami lagi nggak perlu apa-apa. Ini untuk siapa? Saudara, tiba-tiba muncul satu nama, Kahar.
Lah kali ini sopir taksi yang saya lagi injili, dia asli orang Bugis, Muslim. Dia mengalami perubahan hidup termasuk istrinya. Sampai istrinya berterima kasih kepada saya, sampai hari ini mereka masih kontak kami. Sekarang mereka dia nggak nyopir lagi, sudah punya rumah, punya usaha kayu. Wah, sangat diberkati Tuhan. Dan tiap kali dia ngomong dengan orang, kalau dia sukses dibilang karena bapak saya pendeta, karena bapak saya pendeta. Dia nggak malu nyebut itu. Belum lama ini dia charter pesawat helikopter, saudara. Sekian puluh juta. Wah, dia sukses diberkati Tuhan. Walaupun dia belum pernah ke gereja, tapi cara hidup kebenaran dia lakukan. Suami istri kalau ada apa-apa dia pasti telepon saya sampaikan kebenaran. Karena lingkungannya yang tidak membuat dia mungkin untuk secara hukum hitam putih jadi Kristen. Saya tidak apa-apa, yang penting kamu dengar kebenaran. Saya telepon karena Roh Kudus gerakkan. Saya tanya, ternyata telepon istrinya, namanya Warni. Handphonenya ketinggalan. Handphone itu saya beli supaya saya bisa kontak dia. Oh, handphonenya ketinggalan. Oh ya udah, gimana kabar kalian? Baik. Lah kok baik? Kenapa suruh telepon? Ya udah, karena baik. Ketika telepon mau saya tutup, saya tahu mereka itu lagi sedang kontrak rumah. Tapi saya nggak tahu kapan habisnya. Terus saya tanya, diingatkan, tanya kontrak rumahnya. Oh ya, gimana kontrak rumahnya? Sudah selesai 3 bulan yang lalu. Tapi kami belum bisa pindah karena kami nggak punya uang. Dengar ya saudara, kami nggak bisa pindah karena kami nggak punya uang. Ini mulut bisa kurang ajar dalam bahasa manusia. Saya bilang gini, kenapa nggak beli saja? Wah, begitu dengar kata itu saya pukul mulut saya sendiri, kan kurang ajar dong. Kontrak rumah nggak bisa suruh beli, kan menyakiti hati sekali. Tapi saya itu yakin bahwa saya tidak salah. Berarti Roh Kudus yang nyuruh. Aduh Warni, Bapak minta maaf, kok ngomongnya begitu? Enggak Pak, enggak salah. Memang kami itu lagi mikir mau beli, tapi bukan tanah, tapi rumah. Loh, maksudnya sebab rumah ini rumah kami. Serta orang Bugis, rumahnya kan bisa digotong kalau pindah, ya toh, bisa diangkat. Jadi kami itu cuma sewa tanah ini. Nah sebelah Pak, sebelah. Jadi cuma diangkat, minggir saja. Itu milik orang Jawa, mau dijual. Mereka sudah pensiun. Oh ya, saya kaget. Berapa harganya? Dengar saudara, fantastis sekali. Mereka minta 14,5 juta. Saya kaget. Itu kan uang yang sudah 6 hari ini. 14,5 juta. Saya langsung bilang dia, nanti kalau suamimu pulang, saya telepon Bapak. Akhirnya pulang sore itu, saya ngomong, Nabi Isa menyuruh Bapak memberkati kamu, beli tanah itu. Bapak kan kini besok uang 14,5. Dia menangis. Yang betul Pak, benar. Luasnya 30 kali 30, cukup besar. Hak milik sertifikatnya. Itu tahun kira-kira 2001 lah saudara. Saudara, langsung saya bilang istri saya, kirim ternyata uang itu untuk kahar. Waktu mereka pindah rumah, saya datang ke kampung itu. Di hadapan para ustadz kiai, saya duduk bersila bersama orang-orang Bugis itu. Saudara tahu, para kiai itu ustadz yang minta sembahyang adalah saya di rumah itu. Cerita bagaimana saya sebagai bapak, kepekaan kita mendengar suara Tuhan, bersekutu, bergaul dengan Bapak, belajar untuk mikir orang lain. Ayat yang terakhir kita buka Keluaran pasal 33 ayat 17. Maka itu kalau saudara ingin hidup benar, hiduplah secara ini. Keluaran 33 ayat 17. Saya sudah mengenapi ayat ini, saudara. Maka itu kalau saya ngomong kepada Bapa di surga, saya harus hati-hati, betul, saya ditakut kalau salah ngomong. Ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada siapa? Kepada Musa. Juga hal yang apa? Ayo, yang apa? Yang telah kau katakan ini akan diapakan oleh Yahweh? Akan kulakukan. Saya tanya begini, jangan tutup dulu. Kalau saudara baca baik-baik firman ini, pertanyaan saya, kalau begitu siapa yang nuruti siapa? Ayo baca. Siapa yang menuruti siapa? Yahweh menuruti Musa. Ini kan gila. Jadi Musa ngomong apa saja, Bapa di surga pasti melakukan.
Saudara, kira-kira tahun 77 atau 78 ayat ini diremakan kepada saya oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya itu dapat firman Tuhan, saya betul-betul akan melakukan tanpa saya ragu-ragu, tanpa saya kurangi, tanpa saya tambahi. Maka itu kalau saya ngomong firman saya bisa tegas karena saya mengalami itu. Lalu kalimat pentingnya lagi, juga hal yang telah kau katakan ini. Perhatikan pengkalimatannya. Itu berarti hanya saat itu saja atau sudah ada sebelumnya? Juga hal yang telah kau katakan. Coba jawab. Itu cuma saat itu atau sudah sebelumnya? Sudah. Entah sejak kapan. Nah, kalau belajar firman, begitu menemukan suatu rahasia, muncul pertanyaan dalam hidup kita. Terus tanyakan kepada Papa, mengapa Musa bisa mengalami itu? Kalau begitu kita semua bisa mengalami tidak? Bisa, sudah. Bisa. Maka itu kalau saya minta apa-apa kepada Papa, asal bukan untuk kepentingan saya, dia nyatakan. Serius. Kemarin dalam perjalanan balik papan ke Samarinda, saya dapat mukjizat yang luar biasa. Saya lagi mikir, saya ingin beli tanah di Denpasar, Bali. Harga Denpasar itu gila-gilaan, so. Ukurannya ara itu 100 meter persegi. Nah, ada tanah ditawarkan kepada saya di belakang gereja. Itu 8,5 ar, jadi 850 meter persegi. Harga normal tanah itu hampir 3 miliar. Karena letaknya kurang strategis. Kalau itu di pinggir jalan 8 arah bisa lebih dari 5 M. Itu Bali. Tapi pemiliknya menawarkan kepada seorang pendeta yang gerejanya itu ada, dan pendeta itu kenal saya. Cuma ditawarkan 650 juta. Itu murah sekali. Nah, akhirnya pendeta itu kenal seorang pengusaha, pengusaha itu kenal saya. Nah, Oden, ada tanah dijual, murah, 650 juta, memang murah. Tapi bagi saya yang nggak punya duit, itu uang besar. Dari mana? 650 juta. Saya cuma ngomong, Papa yang suruh saya itu untuk pelayanan anak-anak jalanan di Bali. Sudah lama saya punya pelayanan anak jalanan di Bali, tapi tempatnya pindah-pindah karena nggak ada yang tetap. Berapa kali saya berunding karena anak-anak kondisi, yuk kita beli yuk. Banyak pengusaha nggak mau invest, ya udah, kalau nggak mau saya berani saja melakukan itu. Saya sudah ketemu guru musik, guru lukis, guru tari, guru bahasa Inggris, matematika, sudah. Tinggal tempatnya saja yang belum. Saya nggak pernah maksa, saya cuma ngomong, Papa sudah ada tanah itu. Bagaimana? Hari Jumat kemarin ini, saya diundang ke suatu perusahaan cukup besar, perusahaan di Indonesia. Mereka ngundang saya, minta saya berbicara tentang motivasi kerja. Itu khusus staf-stafnya saja. Mereka punya 80 sekian cabang di Indonesia. Balikpapan baru dibuka. Dan ini dikumpulkan dari 80 cabang itu staf-stafnya. Untuk saya bicara tentang motivasi, saya diberi 2 sesi. Itu hari Jumat, saudara. Wah, mereka semua disentuh Tuhan. Saya nggak pakai Alkitab, itu bukan cara gereja. Saya ngomong firman. Wah, mereka mengalami perubahan pola pikir. Sabtu pagi kemarin, dalam perjalanan saya ke Balikpapan Samarinda, ini pemilik perusahaan telepon memberi feedback apa yang terjadi kemarin itu, dampaknya luar biasa. Terus dia bilang, Pak Daniel bisa nggak paling tidak setahun 2 kali bicara di teman-teman staf kami, boleh? Dan nanti kami akan cari waktu, mungkin akhir tahun atau awal tahun. Semua karyawan kami akan liburkan untuk kumpul di Bali. Kira-kira hampir 800 orang untuk mendengar apa yang Bapak ajarkan. Oh siap, saya bilang begitu. Nah sudah, ini kami merasa betul Bapak Pak dan itu buat itu benar. Oke, jangan segan. Apa yang planning Pak Dan ke depan ini mau buat? Nah, saya lagi mikir tanah itu di Bali. Saudara, saya cerita tentang program itu. Saya cerita karena ditanya. Saya punya hati untuk ke situ.
Saudara, saya kaget. Itu perjalanan sempat hilang-hilang sinyal HP, bukan? Di Bukit Suharto itu. Sampai putus berapa kali. Akhirnya saya bilang, gini aja dah. Telepon namanya Pak Budi. Itu yang nangani tanah itu di Bali. Saudara, hampir setelah lewat Luakulu, yang mau belok ke kanan ke jalan baru itu, baru sinyalnya jelas. Pak Budi telepon saya. Dia bilang, Koden, bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini? Maksudmu? Dia bilang hari Senin besok dia akan kirim 700 sekian puluh juta. Lu kok jadi mahal? Kan terima 650. Notarisnya biaya ini biaya itu. But yang bener, iya, saya juga sampai kaget. Saudara, saya mau saksikan banyak yang saya ngalami mujizat, asal bukan untuk diri sendiri. Ngerti kata itu? Kok nggak amin sih ini? Bukan untuk diri sendiri. Saya tuh cuma ngomong tanah itu. Ini Pak Budinya sampai, kok bisa begitu? Karena Pak Budi sudah tahu sistem saya, cara saya itu. Jadi saudara, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Tanya, kenapa bisa begitu? Mari kita baca. Saudara ingin punya pengalaman seperti Musa? Tapi jangan untuk diri sendiri, awas. Kalau untuk diri sendiri pasti Tuhan nggak akan dengar. Ini syaratnya. Lihat kalimat berikut, masih ada yang sama. Ada kata apa setelah kata kulakukan, koma, kata apa? Karena. Nah, saudara tahu nggak arti kata karena? Kata penghubung di antara dua kalimat dengan penghubung karena itu artinya apa? Ayo, apa artinya kata karena? Cepat. Alasan, penjelasan, mengapa bisa begitu. Mau tahu? Mengapa Yahweh bisa melakukan apa saja yang Musa katakan? Berarti Yahweh yakin betul bahwa apapun yang Musa minta itu nggak pernah salah. Karena ini alasnya satu, ada dua. Satu, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Yang kedua ini dia, dan aku mengenal engkau. Mari kita lihat ayat 16-nya dengan cepatnya supaya sotonya nggak dingin. Ayat 16. Apa arti kata mendapat kasih karunia di hadapanku? Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diapakan? Diketahui bahwa aku apa? Bahwa aku apa? Musa apa? Mendapat apa? Baca baik-baik. Iya, kasih karunia. Nah, ini bukan alasannya kan jelas. Mengapa Yahweh Bapa di surga bisa melakukan apa saja yang Musa katakan? Karena Yahweh menerangkan, karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, apa kasih karunia itu? Diterangkan di ayat 16. Bahwa engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, yakni. Nah, apa arti kata penghubung yakni? Cepat jawab. Apa arti kata penghubung yakni? Apa kata lain yakni? Yaitu. Mengapa kamu mendapat kasih karunia di hadapanku? Yaitu karena aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami ditekankan lagi, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saudara, maka itu kalau ada yang berdoa sudah puasa 40 hari kali 10, untung nggak mati. Doa puasa total 3 hari 7 kali, nggak makan nggak minum 3 hari sampai 7 kali, nggak mati juga, tapi doa nggak dijawab-jawab. Hari ini periksa diri, pasti saudara sedang minta untuk dirimu sendiri. Tuhan tidak bisa menjawab orang Kristen yang hanya minta untuk dirinya sendiri saja. Dengar itu Bapak. Papa selalu minta, aku dan siapa? Aku dan siapa? Aku, istriku, anak-anak, kami dan siapa? Catat itu baik. Orang heran lihat cara saya hidup, istri saya, kami berdua. Bisa dipercaya banyak hal, saudara. Bulan Mei yang lalu kami bisa beli 2 rumah, saudara.
bukan untuk kami, karena ada banyak orang yang perlu di daerah itu, sehingga kami bisa beli. Bayangkan. Maka itu kalau saudara minta kepada saya, kalau saudara nggak nyuruh, nggak akan mungkin terjadi. Nah, dengan konsep ini, saya mau tanya bos, dengan konsep ini, kalau kita percaya firman ini, berarti masing-masing kita bisa nggak Bapa di surga berkata yang sama kepada Musa? Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Jawab, bisa tidak? Bisa, asal. Loh, ayo, asal apa? Jangan bisa-bisa saja. Asal ada orang lain yang jadi subjeknya, sudah. Jadi objeknya. Bukan kita. Saya bisa cerita hal-hal yang hebat. Maka itu orang-orang yang dekat dengan saya, mereka itu heran. Jadi akhirnya saya itu nggak pernah doa dengan cara agama. Karena baru ngomong aja dia jawab. Nggak perlu saya doa pakai cara agama, tidak. Saya cuma ngomong kepada Papa, orang itu butuh begini, orang itu butuh begitu. Lalu lewat saya akan berjuang. Syarat kedua, ini penting. Karena aku, ayo baca ayat 17, karena aku apa? Mengenal kamu. Saya mau beri ilustrasi cepat, ya, supaya nggak panjang-panjang. Kapan saudara berani mempercayakan sejumlah uang pada seseorang? Kalau saudara kenal orang itu. Ngerti? Nah, ini dia. Kondisikan hidup kita masing-masing sedemikian rupa di hadapan Yahweh, sampai suatu hari dia berkata, cukup Ben, aku kenal kamu. Cukup, aku kenal kamu. Sampai titik ini, ketika surga memberikan pernyataan, aku kenal kamu, itu artinya kita bisa dipercaya oleh dia. Nah, renungkan. Membuat surga bisa percaya kita, itu perlu koneksi tidak? Tidak. Saya nggak bisa berkata, Tuhan tolong dong Tuhan, supaya Pak Wahyudi ini Tuhan lakukan seperti Musa. Saya nggak bisa dasar untuk Pak Wahyudi. Ngerti nggak? Nggak perlu koneksi. Dia akan tahu sendiri hati kita bagaimana. Nah, inilah yang Tuhan ingin dia temukan itu dalam diri kita. Maka itu kalau Tuhan berkati saudara tiba-tiba dapat uang 10 juta, terus saudara beli kerupuk semua, Tuhan bingung. Nanti lain kali nggak akan dikasih lagi. Ngerti maksudnya itu? Ini ilustrasi saja. Jadi tiap kali saudara terima sesuatu, tunggu dulu, tanya ini untuk siapa? Saya bilang, wah kebetulan aku lagi perlu ini. Saudara, yang namanya manusia perlunya itu nggak habis-habis. Betul tidak? Mau akan perlu terus tiap hari. Tapi tunggu. Belajarlah bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Amin. Nah, kalau saudara bisa berkata cukup, maka Papa akan luar biasa. Saya akan akhiri dengan kisah nyata. Saya berutang budi pada Sungai Mahakam. Serius, saya berutang budi pada Sungai Mahakam. 9 November tahun 75, pertama kali saya di atas Sungai Mahakam dengan kapal Pulau Sonit dari Surabaya. Lalu tanggal 13 November dengan taksi air kami ke Melak tahun 75. Saya keluar dari Melak, dari Mahakam Hulu itu tanggal 29 atau 27, saya lupa, April tahun 76. Pokoknya saya ingat begitu saya sampai Samarinda, saya langsung cari koran. 6 bulan kami di sana, nggak ada sepeda, semuanya jalan kaki. Saya kemarin cerita kepada anak-anak saya itu yang pertama kali ke sini, jangan tertawa, awas tertawa. 6 bulan itu saya gondrong betul sudah. Jangan tertawa, kok tertawa lah. Sebab nggak ada tukang cukur, nggak ada tukang cukur. Saya kumpul dengan 4 suku Dayak, Tonyoy, Benua, Gentian, Kenya. Kampung-kampung sampai Ulu saya masuk, melewati giram-giram itu. Waduh, nggak tahu berapa banyak, saya nggak ngitung. Tahun 75 November sampai 76 April.
Nah, kenapa saya berutang pada Sungai Mahakam? Ternyata saya banyak melihat mata air dari anak-anak Sungai Mahakam karena kami sampai ke waktu saya masuk muara Sungai Mahakam itu subuh. Yang saya kaget waktu kapal itu bersandar, pelabuhan masih tutup karena masih gelap, kira-kira jam 4 pagi, nggak boleh turun penumpang, belum dibuka pintu pelabuhan. Saya tunggu. Begitu saya mulai terang, saya kaget, loh ini sungai atau laut? Kok ada tepinya? Saya kaget. Saya nggak pernah lihat itu sungai segede itu di Jawa, sungai kayak got semua. Orang bilang ABK-nya ini sungai Pak, wah besar sekali, sampai kapal besar bisa masuk. Nah bayangkan, itu belum muaranya Samarinda itu. Berapa kilometer lagi baru sampai muara. Nah saya mau tanya begini ke Pastor, dengar ya, yang di belakang walaupun sambil main dengan anak, dengarkan. Gara-gara saya di Sungai Mahakam tahun 75 sampai 76, saya bisa merubah konsep hukum dunia. Hampir sampai hari ini pemasukan itu bisa jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Yang hukum ekonomi tidak mungkin terjadi. Kalau sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu namanya bangkrut. Tapi ternyata hukum sungai tidak membuat bangkrut. Sampai suatu kali ada seorang akuntan dari PT Krakatau Steel, itu perusahaan besar di Cilegon, orang Filipina namanya Pak Bong, cari saya khusus karena dia anak Tuhan, dia dengar tentang pelayanan saya. Dia bilang nggak mungkin hitungan itu bisa dibalik. Bagaimana bisa pengeluaran lebih daripada pemasukan tapi nggak bangkrut? Dia ngotot nggak bisa. Walaupun saya Kristen, nggak mungkin badannya. Sampai istri saya itu juga heran waktu ditanya, karena istri saya itu kerja di bank. Istri saya cuma senyum-senyum karena pertanyaan itu dia sudah tahu jawabannya, karena dia istri saya dan dia tahu bagaimana cara saya hidup. Dengarkan. Walaupun tidak semua saudara tahu, air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar di muaranya dari sebuah sungai, mana lebih besar jumlahnya? Coba jawab. Muara. Tidak mungkin ada sungai dimanapun di dunia lebih besar air yang keluar di mata air daripada muara. Itu banjir besar nanti. Dan lihat, itu ribuan persen, betul tidak? Berapa debit air yang keluar dari mata airnya? Dan berapa banyak yang keluar ke muaranya? Itu ribuan persen. Ketika saya ngomong dengan akuntan Cilegon PT Krakatau Steel ini, dia syok. Kenapa saya nggak pernah tahu hukum ini? Akhirnya saya hidup pakai itu. Saudara, istri saya pernah menghitung. Saya tahu mata air saya karena saya pengkhotbah, ya. Saya tahu mata air saya. Istri saya menghitung berapa. Ini makanya itu yang punya usaha, yang karyawan punya gaji, ya. Saudara bisa ngitung income saudara tiap bulan berapa. Saya bisa tahu setiap bulan berapa yang masuk karena saya pengkhotbah. Kalau saya nggak khotbah, bukan berarti saya minta duit, tidak. Coba saudara tahu hukum ini. Tapi pengeluaran saya ribuan persen daripada pemasukan saya. Nah, kalau saya cuma harapan pemasukan saya saja dari khotbah untuk biaya segitu banyak orang, saya khotbah berapa ratus kali sehari, mati berdiri saya. Ngerti nggak konsep ini? Ternyata nggak mungkin. Nah, istri saya itu pernah ngitung. Satu hari karena dia orang bank, di angka-angka tuh, bukan istri saya rapinya luar biasa, senang sekali. Dia bilang, tahu nggak yang kita pakai untuk berdua itu nggak sampai 2% dari pemasukan. Jadi nggak ada artinya. Semua yang kami terima itu kami alirkan keluar. Maka itu saya belajar tentang sungai ini dahsyat sekali. Maka itu kalau ada orang pelit bertobat, kamu matilah saja lebih baik. Serius, karena orang pelit itu pasti masuk neraka. Kalau sempat saya tunjukkan ayatnya nih. Dengar ya di belakang, jangan ngomong sendiri lagi. Dia dengarkan, ini penting. Saya tanya kepada saudara, apa istilah yang saudara pakai? Tepi kiri kanan sungai itu ada gundukan tanah, ada pembatasnya, itu namanya apa? Orang sini bilang, ayo, samping kiri kanannya sungai itu loh. Turap. Bukan, kalau turap itu buatan manusia. Ada tau sungai kan ada kiri kanannya, bukan? Loh, ada tidak? Kalau kan banjir kemana-mana. Tanggul, ya itu bahasa Jawa. Oke, saya mau ngomong itu, cuma saya pikir orang Samarinda nggak tahu tuh tanggul. Oke, tanggul. Pertanyaan saya dengar, pernahkah saudara melihat ada tanggul sungai becek?
Karena dia nyerap semua air sungai itu banyak-banyak. Jawab pernah tidak? Walaupun nggak ada turapnya, nggak ada talutnya, itu tanah. Pernah nggak lihat becek? Coba jawab. Seharusnya logikanya kan becek, bukan? Karena apa? Diserap. Di situ saya belajar, sudah. Ternyata sungai itu bisa berkata cukup untuk dirinya sendiri. Dan 99% air itu dia salurkan, nggak dimakan sendiri. Itu yang saya ajari istri saya. Kenapa? Dari pemasukan saja. Nah, waktu saya lama di pedalaman itu saya belajar ini. Ternyata air yang keluar dari sungai sampai ke muara itu tidak mutlak dari mata airnya saja. Surga memberi 3 tambahan. Catat, 1, ada hujan yang turun. Tambah nggak dapat air itu? Tambah. Nah, buat saya hujan yang turun itu ya seperti kemarin. Nggak mungkin lah ada gereja sekali khotbah ngasih uang 700 sekian puluh juta. Betul tidak? Saya nggak khotbah kemarin. Jadi hujan yang turun itulah bonus yang dari Tuhan. Nah, saya berkata pada istri saya, di luar uang persembahan pelayanan, kalau ada yang masuk itu berarti hujan, dan kita nggak boleh pakai 1 rupiah pun, harus mengalir. Nomor 2, makin panjang sungai itu berarti makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Maka itu Sungai Mahakam, saya sampai lupa nama-namanya itu. Saya cuma ingat 1 sungai di depan Merak, namanya Sakak Lokok, Sungai Lokok. Dan saya pernah ke sana. Nah, yang lain saya lupa nama-nama sungai itu. Jadi sungai-sungai kecil itu karena terlalu pendek, muaranya nggak sampai ke laut, maka dia numpang di Sungai Mahakam. Yang kedua, banyak teman-teman saya pengusaha yang tahu pelayanan kami, termasuk pengusaha kemarin itu. Dia nggak punya muara besar seperti muara kami yang cukup besar, saudara. Maka mereka numpang bermuara di sungai itu. Jadi sampai hari ini cukup banyak perusahaan-perusahaan yang saya kenal. Apalagi saya dari tahun 70-an sudah melayani. Dari 70-80 banyak anak-anak masih SMP, SMA saya bimbing. Sekarang mereka jadi bos-bos besar di banyak perusahaan. Nah, mereka tahu yang saya buat tahun 70-an itu. Mereka titipkan muaranya ke saya. Titip ya, titip ya. Itu jauh lebih besar dari mata airnya, saudara. Maka itu pun saya nggak boleh ambil 1 rupiah pun, ikut mengalir. Yang ketiga, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak mata air tambahan. Iya atau tidak? Nah, ikut nambahi debit air sungai. Roh Kudus mengartikan kepada saya, apa itu mata air yang muncul di sepanjang sungai, aliran sungai itu. Saudara, sampai hari ini Tuhan mempercayakan saya bisa buka bisnis cukup banyak walaupun gak besar-besar. Dan semua mereka di perusahaan-perusahaan yang saya dirikan itu tahu keuntungan perusahaan itu sejak berdiri sampai hari ini. Dan yang terakhir bulan Juli ini saya dirikan 1 perusahaan lagi namanya PT Kampung Indonesia. Akuntan-akuntan saya cukup bingung, sebab ketika mereka melihat jatah saya sekian banyak juta, saya nggak pernah ambil 1 rupiah pun. Itu pun hasil perusahaan itu saya alihkan semua ke sungai itu. Maka itu saudara ingin tanya kepada saya, 1 bulan, dengar ya para pengusaha, maka itu kalau saudara pelit terlalu. Saya nggak punya income tetap secara hidup, saya cuma khotbah. Semua perusahaan saya dirikan, walaupun saya direkturnya, saya komisarisnya di banyak perusahaan itu, saya tidak pernah ambil 1 rupiah pun dari keuntungan. Angkanya ada, tapi mereka tahu salurkan ke sini, ke situ, kemana saja, muaranya cukup banyak. Kalau saya hitung sampai hari ini, saudara, saya itu 1 bulan pengeluaran saya lebih dari 250 juta. Saudara bisa bayangkan uang dari mana sebanyak ini? Oh, nggak amin ini loh. Maka itu pelit masuk neraka, ingat itu baik-baik. Sebab sungai pelit merusak lingkungan. Kalau tanggulnya becek, berarti sungai itu jebol, saudara. Betul nggak? Dan itu jadi bencana kemana-mana. Maka itu jangan mempersempit muara dalam hidup ini. Jangan mempersempit muara. Betul? Kalau muara dipersempit hasilnya apa? Arus balik. Dan itu merusak. Sungainya sendiri rusak,
orang-orang di sekitar sungai itu ikut mati, tenggelam. Begitu betul kata pengkhotbah pasal 5. Ada banyak orang kaya celaka karena kekayaannya sendiri. Nah, setelah saya tahu konsep sungai, dan itu betul, saya dengan istri saya bisa berkata cukup. Saudara tahu saya sering ke luar negeri, tapi saya nggak bisa shopping di luar negeri karena nggak ada batik di sana. Saya bersyukur punya istri yang nggak mau macam-macam. Istri saya itu nggak suka aksesoris, kalung, anting itu nggak pernah, gelang juga nggak pernah. Kalau orang kasih dia, langsung dia jual dan masuk ke pelayanan. Jadi istri saya nggak mau, dia cuma pakai satu persen cincin kawin kami, dia nggak mau pakai yang lain. Dia nggak hobi beli tas luar negeri, tidak, saudara. Maka itu bagi yang belum menikah, pelajari seperti saya, carilah istri yang mau diajak miskin, engkau panjang umur nanti, saudara. Lu betul. Istri mahal itu, aduh, buat sengsara suami. Kalau nggak pakai bedak luar negeri jerawatan, ampun sudah. Maaf. Jadi walaupun kami sering ke luar negeri, istri saya itu luar biasa, sangat sederhana. Dan itu sungguh-sungguh mengagumkan sekali. Jadi belajar untuk itu. Kalau saudara di Samarinda, saudara tahu pasti Bu Halim itu, lihat orang kaya model kayak begitu, sangat bisa berkati hidup sederhana. Maka itu kalau istri saya dengan jalanan Bu Halim, mereka itu cocok, nggak mau yang macam-macam. Kalau saudara ke rumah kami, istri saya pun nggak mau. Di rumah kami itu nggak ada kursi meja tamu, tidak ada, semuanya pakai tikar. Di rumah kami nggak ada hiasan, nggak ada barang yang macam-macam. Maka itu kami tuh nggak takut kemalingan, nggak pernah takut karena barangnya di pasar juga banyak. Dan berkali-kali kalau ada maling masuk, saya nggak teriak, saya terima maling itu. Karena cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Serius, saya sambut maling. Saya tuh hampir nggak pernah kunci rumah. Apa yang mau dikunci? Nggak ada apa-apanya, cuma itu. Maka tuh tamu-tamu yang datang heran, sampai bilang, ayo kak, saya berikan sofa. Enggak, istri saya tuh nggak mau. Di kamar kami juga cuma ada tempat tidur dan lemari, tidak ada barang lain. Bersih, istri saya tuh memang bersih. Dia nggak suka yang macam-macam. Saya kalau ada tamu datang, buka tikar, duduk ngomong. Waktu itu saya punya lampet banyak. Saya punya tikar, tikar dari suku Tonyoi. Saya punya tikar dari suku Kayan. Mau macam-macam, tikar Kalimantan saya banyak. Dari rotan itu, lampet saya juga. Dan itu kebiasaan kami. Jadi kalau mau dicuri, curi tikarnya aja, dia bisa beli lagi. Banyak kok. Serius. Saya nggak pernah takut. Maka itu kalau saudara suka takut kemalingan, berarti terlalu banyak kekayaan di rumahmu. Yesus bilang, hai orang kaya, jualah hartamu dan bagi pada orang miskin. Awas. Oh enggak, amin. Awas. Serius, saudara. Jadi saya nggak pernah takut gila, saudara. Orang-orang dekat saya itu hafal betul nomor ATM, PIN ATM saya itu nggak pernah diganti dari dulu. Saya nggak pernah takut kecurian di ATM saya, karena orang tahu nomornya, dan saya nggak pernah sembunyikan. Karena saya mau hidup itu terbuka, saya mau jadi sungai sampai saya mati nanti. Enggak amin yang lain itu. Jadilah sungai. Ingat tuh, lawannya sungai cuma satu. God, catat itu baik-baik. Selokan. Betul. Apa bedanya sungai dengan selokan? Sungai itu mengalir, selokan itu mandek, saudara. Dan semua air yang mandek pasti ada penyakit di dalam. Hidup bisa diberkati. Siap mengalami seperti Musa? Karyawan-karyawan jadilah sungai. Walaupun saudara punya gaji yang sekian, sudah rutin tiap bulan sekian, engkau tetap bisa jadi sungai. Ada hujan yang turun, ingat, kalau hidup saudara benar-benar, ada teman-temanmu yang tidak mengarahnya kepada saudara, dan saudara akan diberkati terus begitu, nggak akan selesai. Kiranya Tuhan menolong kita. Hiduplah bergaul dengan, loh, masa lupa lagi dengan siapa? Jangan sekolah teologi ya, bong-bong duit sekolah umum saja. Serius saya bilang itu. Ayo kita jadi berkat. Maka itu sampai hari ini kemanapun kita pergi tetap akan jadi berkat. Ayat terakhir, Filipi 2:1. Ayo kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 21. Maaf. Filipi 2 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama. Dalam hidup kita harus punya konsep ini. Filipi 2 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab iya, bukan kepentingan Kristus Yesus.
Ketika pendeta dan gereja egois, hanya mencari kepentingan sendiri saja, bukan kepentingan Kristus, maka di situ neraka penuh orang, saudara. Karena kita nggak mengutamakan kepentingan Kristus. Saya baca terjemahan secara literal. Karena semua orang mengejar urusan dirinya sendiri, bukan urusan Kristus Yesus. Kalau kita mengejar urusan diri sendiri, maka orang-orang lain dirugikan dan Tuhan ikut rugi juga. Siap hidup jadi berkat mulai hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal satu kebenaran yang banyak gereja melupakannya. Kenapa saya berkata begitu? Karena gereja kebanyakan hanya menekankan aktivitas kebaktian atau ibadah. Dengar ini baik-baik. Rata-rata gereja menekankan aktivitasnya, kebaktiannya, acara-acara hariannya, acara mingguan, semuanya itu. Padahal kebenaran yang kita mau pelajari hari ini itu merupakan kunci dari semua hal. Tanpa yang satu ini, maka hidup Kristen kita tidak akan pernah benar di hadapan Bapa di surga. Nah, kebenaran itu namanya hidup bergaul dengan Bapa di surga. Saya ulangi lagi, hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah anak-anak Adam lahir, maka jumlah mereka bertambah banyak. Maka kita akan melihat yang Alkitab katakan. Apa aktivitas yang Tuhan suka daripada salah satu keturunan Adam itu? Kita buka Kejadian pasal yang ke-5. Nah, dari ayat ini kita melihat betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan itu. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 22 dan 24. Kejadian 5, 22 dan 24. Ya, kita lihat. Dan Henokh hidup bagaimana dengan Bapa di surga? Bergaul, garis bawahi kata bergaul. Dan gak main-main, gak cuma seminggu, 2 minggu, setahun, 15 tahun.